Tahunnya tuh gue dari 2006 tuh. Gue pertama Hmm. nonton tuh di Global TV tuh. Dulu gua Oh. tuh gak tahu Alonso tuh Alonso. Namanya kan gak tahu ya, gak tahu di TV gua tuh kayak bacanya Alonso ya. Udah Alonso, Alonso gitu kan. Kalau misalkan 2025 gue justru jagoin Oscar Piastri ntar ya. Kayaknya dia diam tapi menyengat ya daripada Iya, Norris bener. keluar-keluar Dia ini tapi gitu. adalah Aduh, reinkarnasinya Kimi Räikkönen gitu. Ya, itu gitu. kalau bukan karena Rio Haryanto, Ocon nggak ada sih kayaknya. Waduh, apa siapa tuh yang apa bikin meme katanya Okan tuh sahabatnya Rio Haryanto katanya. Oke, apa pemirsa The Constructor sekalian, kali ini kita kedatangan tamu ya. Beliau ini adalah kalau kata para pemirsa Turning Point adalah Ayumu Iwasa versi local pride ya ini. Bang Regi Arsanda, gimana kabarnya Bang Regi? Halo, sehat Alhamdulillah. Kita, Mudah-mudahan sehat juga ya. saya tuh bingung ini tuh Ayumu Iwasa Kuma mananya kata saya. gak ngerti gue juga. Ya itu jeplak-jeplak aja Oh, gitu. jeplak-jeplak aja. BTW Bang Regi tuh orang mana sih? Gue asli Garut sih. Gue Oh asli Garut tuh Garut. bener kan, Heeh. bener. Kan. Logatnya logat Garut pisan nih. Nya, nya, gitu jantan punten weh. Ya, 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 ya. Bilih Wala- familiar. Iya, walaupun walaupun saya tuh sebenarnya nggak begitu, ya bisa sih bisa dikit gitu. Tapi karena saya tuh apa berada di lingkungan orang-orang Bogor dan orang-orang Sukabumi yang hampura pisan bahasa Hmm, Sunda teh menikumaha gitu. Jadi nya, ya saya nya, tidak berani gitu kan, takut dianggap siap, siap. pamali gitu. Nya, ken. Kayak Tenang, gitu. tenang. Oke. Nah, Kalem. dan BTW Bang Regi, eh, maksudnya buat introduction saya ini fans Williams, Bang. Fans Williams, Williams. fans Oh, Williams dan saya ini pemirsa F1 baru sebenarnya dari Suzuka awal musim. Dari Suzuka awal Suzuka, musim. Suzuka musim ini. Ah, seriusan loh. Iya, dari Suzuka musim ini bener. Ay, Jadi baru hitungannya. gila. Dan akhirnya memutuskan jadi fansnya Williams tuh karena overtake-nya Albon di Kanada. Anjir, anjir, iya. Iya, Itu kayak gitu. nyelip berapa tuh? Iya, Ya, walaupun biasa dibilang lumayan iya, lah. ya walaupun ya apa sayang sekali kesenggol sains gitu. Jadi ya Mm-mm, apa betul, jadi betul, overtake itu jadi tidak ada harganya gitu. Karena betul. harus di apa Ya. kesenggol dan akhirnya DNF gitu kan. Mm-mm, Dan bad luck ya. awalnya saya tuh ngefans sama Logan Sargent awalnya cuma karena Sargent di kick gitu. Jadi Akhirnya, akhirnya saya menemukan fansnya Sargent ya. Ya, ya, emang emang sangat emang jarang jarang sih sekali, gitu kan. Emang sangat jarang. jarang. Emang jarang gitu. Dan Mm-mm. sebenarnya ngefans Sargent tuh lebih karena kasihan aja sih sebenarnya. Ah, sialan anjing. Iya. Udah gua duga sih ya, harusnya. Iya, 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 iya. Itu kan mungkin Ya sama sih. mungkin sama kayak orang-orang yang ngefans Zoe. Kalau ngefans Zoe kan mungkin rata-rata emang orang-orang di negaranya gitu kan. Tapi Mhm, di luar betul. negaranya kan kalau ngefans Zoe tuh kan kayak aneh gitu kan. Kalau Bottas mungkin Iya, banyak lah gitu kan. Apa waktu dia di betul. Williams atau dia di Mercedes gitu. Tapi kalau Zoe tuh kayaknya aduh. Ya pokoknya gitulah gitu. Nah, Sama-sama langka sih, asli. sama-sama langka gitu loh. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Regi nih terjun di dunia F1 tuh kapan dan momen apa gitu? Ah, ini gokil. Pertanyaan gokil untuk pembuka. Jadi Ya. dari awal tuh sebenarnya kan berawal dari pusingnya skripsi ya dulu ya, 2019. Oh, Eh, waduh bener 2009 bener 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 bener. Pokoknya menjelang COVID lah ya, menjelang menjelang COVID. COVID. Sebelum Ya. sebelum COVID gue udah mulai start ya, start. Di Hmm. mana gue udah stuck skripsi pengen ada. Kalau dipikir-pikir pengen jeda dulu lah gitu kan, main game dulu. Cuman Iya. sayangnya kan saking banyaknya recording, Hmm. dikemanain nih gitu kan, dikemanain. Iya. Ya udah coba dulu upload satu dua, ya Hmm. gitulah biasanya awal Hmm. kayak gitu kan, nggak ada yang Gak ada bukan yang nonton. masalah gak ada yang nonton. Nah, cuman karena memang kepingin ngedokumentasiin apa yang gue udah rekam, ya gue simpen di situ gitu kan. Oke. Terus bertahap tuh, lebih lebih puncaknya tuh intinya waktu zaman COVID tuh, itu gue posisinya skripsi lagi banyak perubahan gitu, jadi banyak istirahat, apa yang harus dirubah banyak Hmm. gitu kan, jadinya Hmm. penat gitu kan, anjir, Hmm. stuck gitu kan, ya udah rehat Hmm. lagi. Pas gua juga mau istirahat, ah udahlah karena memang gak ada yang nonton, bukan, ya
intinya pas dikit yang nonton, kayaknya gue mau udahan deh. Nah ini video gue Hmm. terakhir, ternyata upnya lumayan tuh. Ya Waktu udah, itu gara-gara nge-up dari apa tuh situ waktu itu tuh? apa? Waktu itu nge-up video apa tuh waktu itu? Nge-up video biasa sih game gitu ya. Tapi sebelumnya Hmm. kan sebelum gue upload game juga satu dua kali video yang awal banget ya. Video awal Hmm. banget tuh gue upload tugas kuliah gitu kan. Tugas kuliahnya Oh ya ya. bikin project tugas lah gitu kan. Ada yang penyuluhan Hmm. kayak gitu gitu kan. Gue kan Oh iya, perawat ya. betul betul di situ gue upload tugas aja. Ya Hmm. gitu lah lumayan yang nonton. Tapi gue gak apa nah insert apa ya concernnya tuh gak ke situ gitu ya cuma buat Oke. tugas awalnya banget awal banget tuh pas lama kelamaan intinya waktu COVID tuh jadi naik tuh karena mungkin Hmm. ya you know lah gitu kan banyak yang di rumah kegiatannya dan banyak Nggak bisa menghabiskan ke ngapa-ngapain YouTube. juga kan, nggak bisa kemana-mana nih lebih tepatnya. Betul betul dan tiba-tiba banyak yang ngelonjak itulah bikin Hmm. gua loh karena banyak antusias ya meskipun ya naik 1.000 1.000 1.000 1.000 Hmm. tapi kan itu bertahapnya lumayan Iya. gara-gara di situ jadi makin concern aja Oke, sampai oke. sekarang concern 5 tahun Oh, berarti ya. Wah berarti awalnya jauh. dari game berarti ya. Betul ya dari Hmm. situ sampai sekarang Oke. sih. Oke, oke. Ya, apalagi kan dengan sekarang tuh di F1 24 ya kalau nggak salah yang lagi diupload berapa hari terakhir ini ya. Mm-mm, Hmm, mm-mm. iya, Ya yang dengan terbaru sih. sponsor dodol Garutnya tuh apa nama dodolnya itu? Dodol piknik ya. Dodol Nah, piknik. dodol piknik di setiap rest area pasti ada. Iya, benar benar benar. Dodol. Bahkan saya pernah ketipu sama orang yang jual dodol piknik gadungan. Oh, Iya, itu benar wajib itu. waspada. Iya itu waktu saya saya pernah mondok dulu kan terus di Jogja Heeh. terus saya berangkat ke pondok gitu saya Mm-mm. sendiri gitu kan. Dan biasa kan kalau orang nggak biasa pegang duit banyak kan kadang-kadang kalap gitu kan terus ngeliat ada, Oh ya offset. karena offset gitu kan terus ada orang naik ke bis gitu kan jajain dol Garut yang lumayan nih kan gitu Mm-mm. dari rest area ke Jogja itu kan lada lumayan jauh dan kayaknya berhentinya bakal lama nih kan daripada kelaparan kan ya udah beli aja Heeh. dodol gitu kan dan kayaknya melihatnya kan meyakinkan gitu kan nggak taunya Isinya apa anjir? Gue gak isinya tahu. apa atau enggak biasanya isinya dikit biasanya paling cuma Oh 5 iya biji benar-benar. kayak gitu Ah atau iya dua nah itu. gitu kayak Itu the gitulah real ya itu prank sih memang. pengalaman tertipu apa dodol piknik gadungan itu. Betul, betul makanya harus agak waspada dikit next Astaga time. waspada dikit benar-benar benar-benar benar. Nah, BTW Bang Regi ini fans apa nih? Apakah apa ngefans satu Iya, tim, apa ngefans satu pembalap gitu mungkin? gue ngefansnya satu pembalap kebetulan ya. Apa tuh? Karena Siapa tuh? ngefans satu Siapa tuh? pembalap ya, gue jadi ngikutin dia sampai sekarang dia Hmm. sekarang ada di Aston Martin, Fernando Alonso gitu kan. Oh, Alonso. Eh, Iya, gue kan iya. sebenarnya Rookie of the tahu Year. betul Rookie of the Year tahunya tuh gue dari 2006 tuh. Gue pertama Hmm. nonton tuh di Global TV tuh. Dulu guanya dua Oh. tuh gak tahu Alonso tuh Alonso namanya kan gak tahu ya gak tahu di TV gua tuh kayak bacanya Alonso ya udah Alonso Alonso gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya Alonso padahal juga di tahun 2006 tuh kan udah mau akhir dari Michael Schumacher banyak yang jagoin dia kan. Gua Iya, justru benar-benar. sebaliknya karena fight-nya lagi seru-serunya Alonso Schumacher tuh gua Akhirnya malah Alonso. milih Alonso sampai Iya, sekarang iya. sih. Wes, Makanya sekarang dia di Aston 2006. Martin gua jago Aston Martin gua. Iya, 2006 waktu masih ditayangin di Global TV ya waktu itu. Itu lagi balapan iklan kan keganggu ya gitu. Pernah merasakan gitu ya. Iya. Oke, oke. Eh, berarti juga apa ya? Berarti sekarang tuh kan emang ya Alonso emang lagi rada kurang kan gitu kan. Apalagi Betul, ya. apalagi Susah ya. kemarin tuh waktu di Brazil kan apa namanya? Saya Gua akan nyesek menyelesaikan sih. balapan ini demi kalian gitu. Cuma punggung saya encok faktor umur. Mm-mm. Udah gak bisa ngapa-ngapain ya. Udah Iya, jeleknya Aston sih iya, 2024. iya, iya, iya. Oke. eh kita sekarang sebelum ngomongin fans ya, kita sekarang mau ngomongin Mhm. musim 2024 nih. Yang tentu saja gitu ya. Sebenarnya saya sendiri kan ngikutinnya kan dari ini ya, dari apa? Dari Suzuka kan. Berarti kan emang Betul. baru-baru kan gitu. Belum lama lah gitu. Dan Mm. kayaknya hampir setiap race tuh saya tonton. Kayaknya race yang nggak saya nonton tuh cuma Monaco lebih ke ketiduran gitu kan karena ya sudah apa sudah ya gitu di lap 1 habis itu red flag agak lama ya sudah karena apa balik apa karena
spot overtake dikit gitu kan karena sesempit itu gitu. Jadi ya Iya sudah sesempit itu. karena kita sudah tahu pemenangnya siapa kecuali misalnya Ferrari lagi rada rada aneh gitu ya pikirannya. Betul, Tapi ngelalap alhamdulillahnya ya. Ferrari tidak Heeh. aneh pikirannya saat itu jadi ya menang tapi karena emang ya sudah dianggap gitu jadi ya tidur gitu. Terus yang ketiduran lagi itu oh Meksiko kemarin ketiduran karena jamnya sangat-sangat Hmm, tidak manusiawi itu Meksiko iya, itu nggak kayak ngotak tuh gitu ya. nggak ngotot jamnya gitu kan. Susah, eh tidak ramah. iya. Kayak gitu dan mana lagi yang ketiduran ya? Kayaknya dari Suzuka sampai sampai sekarang Brazil ini kayaknya cuma dua itu yang kayak ketiduran deh. Sisanya Gokil. ini gitu. Ya, apalagi saya itu kan apa ngajar di pondok kan semester kemarin gitu kan. Dan beberapa kali kan Alhamdulillah. nginep gitu kan. Di beberapa race yang dia tuh beberapa race yang dia tuh malam gitu kan. Ya apa santri lagi pada tidur gitu. Terus apa saya nonton gitu. Begitu udah jam 3 bangunin santri gitu. Kayak gitu. Jadi bangunin santri sambil nonton F1 gitu. Nonton. Iya, Itu. luar biasa gitu kan. Kayak gitu. Oke. Eh Gokil. musim 2024 ini kan akan apa musim 2024 ini kan jadi musim yang sangat-sangat tidak bisa ditebak gitu ya. Kita di Mm-mm. awalnya dibuat apa ya? Dibuat dengan ekspektasi bahwa kayaknya Max lagi deh gitu kan. Tapi after Spanyol gitu ya. Bahkan kayaknya sudah mulai dari Miami itu kayaknya tanda-tanda itu sudah mulai kelihatan ya, tanda-tanda akan ada banyak drama-drama dan Betul akhirnya setelah sekali. Spanyol mulailah drama itu dimulai dari Austria yang Verstappen nyenggol Norris, terus di mana lagi tuh? Terus di Belgia yang di mana George Russell yang sudah senang-senangnya itu akhirnya didiskualifikasi gitu Di SQ ya. di SQ gitu ya, sayang sekali gitu ya. Karena karena mobilnya terlalu enteng gitu kan. Terus Mm-mm. apa kemenangan Piastri yang sangat awkward gitu ya karena itu karena apa? Karena tim order gitu dan banyak balapan-balapan lainnya. Aneh Tapi banget sih. bagaimana Bang Regi menilai musim 2024? Ya, gua jujur ini lebih baik daripada musim kemarin ya. Di mana musim Ya, kemarin kalau udah musim bisa kemarin ditebak. spam. Itu ya. Gua Spam. bete Tenonet, sih. Di tenonet. awal-awal juga di awal musim ya. Aduh, kayaknya gua gak bakalan terlalu intens sama musim ini karena kayaknya udah bakal max lagi. Cuman kita harus ingat sama di awal musim atau pramusim mereka meluncurkan mobil, Hmm. khususnya buat Red Bull, kok kayak ini benar-benar out of the zone gitu, keluar dari zona nyamannya. Terus juga Hmm. kayaknya memang mereka berusaha untuk bisa lebih gacor lagi, tapi Hmm. di pertengahan musim kita udah tahu kayak gimana. Hmm. Dan udah kelihatan yang lu bilang juga di track-track kayak Spanyol, Miami kayak gitu juga udah menunjukkan adanya suatu hal yang Tanda-tanda. kayaknya nah ini nih anjir kayaknya nih Hmm. bisa ada yang ngedeketin lah mungkin antara Norris mungkin yang memang lagi lumayan gacor McLaren kita Hmm. tahu di 2026 McLaren ampas terus memang ada perubahan Hmm. Ah, sorry, sorry. Maaf, tadi itu kepencet. oke. Ya, kita lanjut sama nggak? Lanjut ya. Oke. Itu kan McLaren yang awalnya gak diperhitungkan di 2023 tapi akhir Hmm. musim cukup bagus. Hmm. Gue udah mulai nandain McLaren gitu di 2024. Ternyata ternyata Oh. betul. Kelihatannya mereka bakal jauh lebih bagus tuh. Mungkin terlebih dari pembalapnya yang memang udah talented ya. Gue Hmm. justru lebih nyorotin Oscar Piastri itu 2024 mungkin bakal Hmm. bisa jauh Nah, lebih baik setuju, daripada setuju, Norris. setuju. Saya Ternyata setuju, kelihatan setuju sekali setuju. Setuju, setuju. Saya sangat sangat setuju. sangat sangat sakit sih gue lihat apa namanya mungkin kemarin ya di sprint aduh gitu Ya, dikasih gitu aja gitu ya. bayangkan gitu Ini ya, kalau misalkan bayangkan gitu. kalau misalkan 2025 gue justru jagoin Oscar Piastri ntar ya. Kayaknya dia diam tapi menyengat ya daripada Iya, Norris benar. keluar Dia ini tapi gitu. adalah Aduh. reinkarnasinya Kimi Räikkönen gitu kan. Iya, betul. Gue harap Hmm, ada yang lebih banyak iya. dari yang kayak gitu kan. Jadi Walaupun banyak semoga aksi world gitu. title-nya nggak kayak Kimi Räikkönen cuma satu gitu kan. Iya, Minimal ya, lebih banyak sih. ya minimal lebih banyak lah gitu kan. Heeh. Tapi intinya overall ini lebih bagus. Gue suka sama persaingannya meskipun apa ya udah Hmm. melebar lagi ya jadi 62 poin. Cuman butuh 25 poin aja buat Max Verstappen untuk bisa jadi jurdun. Kayaknya gue bisa aja meralat
terhadap dukungan gue terhadap Norris bikin Max Verstappen juara lagi lah gitu. Karena gue Oke. juga mau milih Alonso Alonso Ya gitu kan. begitu. Iya. Lihat kemarin Ocon 2 Gasly 3 sakit gue karena gue kan sebelumnya juga dukung Alpine ya karena Alonso gitu ya. Dia pindah gara-gara Oh, ya gak sepakat sama masa depannya terus juga memang manajemen Alpine bobrok gitu kan waktu itu. iya, Ocon juga gitu kan. iya, akunnya Makin gak juga suka gue gitu. sama Alpine. Hmm. Lihat Iya. Alpine ya kayak gitu ya. Tapi Tapi ngeliat Alpine sekali lagi Point better kemarin sih. harusnya ini dong. Ya itu salah satu sakit hati gue gitu ya, gara-gara nyesel pindah ke Aston. Tapi Pindah gak ke nyesel-nyesel Aston. banget sih ya. Oh Ya mau iya, gimana iya. lagi ya. Ada Emang Alonso di ini situ. sih, iya benar-benar benar. Berarti ini jadi musim yang tadi ya, apa yang tidak bisa ditebak tadi ya. Banyak Betul. drama-dramanya gitu kan. 10 kali Max Verstappen tidak menang after Spanyol gitu ya. Dan akhirnya kita disuguhkan dengan kemenangan yang sangat-sangat apa ya? Dramatik. Dramatik, Dramatik, fenomenal. Gue suka fenomenal. sih sama balapan kemarin. Gak sia-sia gue nonton ya. Ya, 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 ya. Ya gitu gitu. Ya, Harus gantiin sih sisa-sisa balapan musim ini. Kayaknya gak benar-benar. boleh dilewatin sih. Benar-benar ya, apalagi mereka-mereka yang sudah ready dari jam 12 malam di hari Sabtu. Sorry, 2000 jam 12 malam hari Sabtu, Sabtu malam Minggu gitu ke jam 12 Mm-mm. malam Minggu malam Yep. Senin gitu ya kan. Jadi Ya, mereka tidak tidur gitu kan karena betul hard kualifikasi ya. diundur gitu kan karena Diundur. faktor hujan gitu. Hujan yang sangat deras sekali gitu. Saya mikir ini Parah apa sih. apa Brazil itu tetangganya Bogor gitu ya. Hujan gitu. Hah, kota hujan, hah? Iya, Ternyata every world ya, semua negara lagi lagi ya hujan. Ya cuacanya tahu lagi di gak Garut bagus hujan sih. juga nggak? Ini lagi hujan nih. Sama berarti ya. Di sini juga lagi hujan nih soalnya nih. Agak Iya. lumayan gelap nih. Tadi soalnya Ya buru-buru anjir. kan habis dari dokter gigi gitu kan. Hai. Habis dari dokter gigi Siap. gitu kan. Dan hujan udah mulai ini ya. Kayaknya ini bukan hujan, ini kayaknya hujan tangisan fans London Norris. Masih berlangsung sih memang ya. Iya, betul. Ya, apa kata Norris Sampai kemarin nanti. gitu? Apa namanya? Iya. It's not apa talent but just luck. Ya, just a luck. Aduh, itu Just gua luck. udah gila lu gitu. Udah pengen bilang gitu. Ya, Kayaknya udahlah fix ralat gua gitu. tanpa kan Heeh. Bapak kan perawat kan harus menjaga tensi Pak gitu. Tensi pasien Betul. Bapak jaga masa apa Betul. tensi sendiri enggak Pak gitu. Iya betul, Oke, saya oke, selalu oke. menjaga juga Nah, gitu ya. aduh, aduh ya ini sangat-sangat lawak sekali nih ya gitu. Biasanya kita Iya. lawak ngomongin MU gitu ya di. Sebenarnya saya ada podcast lagi Mm-mm. sih, podcast bola gitu kan. Cuma Oh yang gitu. cuma sekarang kan podcast F1 gitu kan. Ya Mm. gitu sebagai orang baru yang apa terjun di F1 gitu kan kayak gitu. Oke, Gokil. sekarang kita masuk ke sesuatu yang saya rasa akan ada faktor yang selalu akan hadir gitu di apa Oh. hal-hal yang mengumpulkan banyak orang gitu ya, yaitu fanbase gitu. Ya Mm. apa apa media sosial selalu jadi lahan pertarungan para fanbase gitu ya. 2021 fanbase LH44 dengan MV33 gitu kan. 33 sorry gitu. Dan sekarang Betul. berantemnya adalah LN4 lawan MP1 gitu. Ya dan debat-debat itu akan selalu kita lihat gitu ya, nggak itu di TikTok, nggak itu di Instagram, nggak itu di Instagram, yes. Twitter gitu kan. Bahkan di YouTube juga menghiasi kolom komentar gitu ya. Baik itu Anda Iya sih. nonton main balap, nonton apa namanya, nonton turning point gitu kan, pasti perdebatan Mm-mm. itu akan selalu ada gitu kan, Selalu ada. selalu ada gitu. Tapi benarkah seperti judul kita gitu, apakah fanbase F1 itu kardus? Apakah emang fanbase F1 itu kardus gitu? Aduh, ini gue gak mau bias. Gue berusaha untuk tidak ke salah satu gitu condongnya gitu guys. Tapi Overall lah gitu. eh, harusnya sih enggak sih. Tapi Hmm. tapi kalau kita lihat general sih, wah gila-gila ya. Kalau misalkan lu udah masuk misalkan jadi fansnya siapa gitu ya. Mungkin Hmm. gua harus kasih contoh misalkan ke Lewis Hamilton karena beberapa tahun kemarin mungkin kita bilang waktu puncaknya versus Verstappen gila-gilaan tuh. Yang Betul. nggak terima Max Verstappen Jurdun gitu ya. Udah benar-benar robot gitu ya. Terus Iya. wah udah 7 hari 7 malam rasanya kalau misalkan eh, F1 malam itu ya waktu di Abu Dhabi itu. Cuman kita nyoroti yang sekarang nih, nyorotin Hmm. yang sekarang ya. Kita
ini belum berakhir loh ya. Ini belum berakhir sih. Sekali Masih lagi tiga untuk race lagi musim. loh ini. Tapi ya mungkin rasanya kayak kita udah lama gak ngelihat ini setelah sebelumnya Hamilton Verstappen Iya. muncul lagi dua kubu yang lebih menonjol sekarang ya antara Norris dan Verstappen. Nah ini di kalau buat gua rasa ya ini opini gua sih. Ini Hmm. opini gua kalau misalkan perseteruan ini gak sewah kayak waktu di Hamilton. Apa mungkin ini karena Hmm. belum menuju balapan terakhir? Kayaknya ini efeknya Hmm. kayak gitu. Tapi kalau misalkan Oke. ini masih berlangsung nih, misalkan ini masih berlangsung, misalkan sampai balapan terakhir, ini makin panas, makin harusnya bisa sih. Ini Hmm. lebih ke fanbase yang gua soroti itu sekarang berarti di ya udah antara Norris sama Max Verstappen. Kenapa? Hmm. Karena gua lihat kemarin Hmm. podiumnya Alpine sama Gasly gak nongol tuh fansnya Ocon. Gua kan Emangnya ya ada? kemarin gue rekaman Turning Point kebetulan ya. Gue tunggu tuh Iya. fansnya Ocon gitu ya. Gue penasaran nanti gitu ya. Ada nggak Oke. fansnya Ocon BTW gitu ya? pas Ya kita mungkin tapping ini Turning Point lagi tayang ya gitu. Tadi betul. tadi sebelum Gue sebelum nanti kita mantap. sebelum kita mulai tapping ini tadi saya ngelipir ngelihat Turning Point dulu bentar gitu ya. Dan Oh dibuka gitu. dengan sangat apik oleh Bapak Regi gitu kan. Yoi, iya Kayak gitu. Dan betul. kayaknya emang opening opening menarik ya, maksudnya opening paling bom gitu ya, ya emang openingnya dua pokoknya, kalau nggak Bang Regi, kalau nggak Bang Novel itu yang membuka apa namanya podcast Turning Point dengan sangat boom sekali gitu kan. Iya Karena kalau harus karena khusus. kalau yang buka Bang Mike pasti ini ngomongin tifosi lagi gitu. Karena teman saya tifosi Iya Bang betul. gitu. Bosan saya gitu. Banyak. Tifosi yang awalnya dari fans Rosberg terus berevolusi jadi fansnya Leclerc gitu. Ya karena tidak ada Rosberg ya. Kalau Tidak bayangin ada kalau misalnya Rosberg. masih ada ya. Kalau masih ada mungkin Rosberg gitu ya. Eh, eh, Kayak gitu. Tapi mm, emangnya apa ya? Apakah itu emang faktor alami gitu ketika eh, apa ya ada seseorang gitu? Karena sekarang itu kan apa ya? Saya itu kan mencoba berkaca dari fans timnas gitu kan. Sekarang kan ada mm, namanya fans FOMO timnas gitu kan, terutama yang cewek-cewek gitu kan. Karena sekarang kan dengan F1 lebih entertain gitu kan, setidaknya lebih membumi lah gitu. Lebih membumi walaupun belum membumi sepak bola tentunya. Tapi lebih membumi dan itu kan menggait dari bahkan lintas gender gitu kan, termasuk diantaranya kan adalah cewek-cewek gitu kan. Kan jarang mm, banget kita dulu kan mungkin agak sangat jarang ditemukan wanita jadi fans apa jadi pemirsa F1 gitu kan. Tapi hari ini dengan apa dengan F1 yang semakin membumi gitu kan, ditambah dengan sekarang tuh wadahnya banyak gitu kan. Ada apa yes. misalnya di channelnya Bang Regi sendiri, atau misalkan di F1 Speed, atau di main balap, atau di banyak wadah-wadah lain gitu. Tentunya kan Mhm. apa ini kan menggait banyak fanbase. Salah satunya kan juga yang dari cewek-cewek kan. Tapi fanbase cewek ini kan nyuwun sewu kan gitu apa ya, kadang-kadang kan lebih kepada oh ini pembalapnya ganteng gitu kan, terus yang jelek-jelek akhirnya mereka hate gitu kan, atau misalnya ketika dia sudah suka sama seseorang pembalap gitu, terus akhirnya pembalap lain gitu bahkan dia nggak salah apa-apa pun juga udah dihujat gitu kan kayak gitu. Nah itu juga bagian dari faktor-faktor tadi nggak bang? eh Kalau gue sih lebih menyorotinya ke ada kan lu bilang tadi platform kayak gitu ya, ada Iya. beberapa wadah juga gitu kan. Mungkin ada salah satu yang gue soroti juga ada tayangan-tayangan yang memang membuat mereka jadi lebih interest ke sana gitu ya. Kalau kita bicara tentang lintas gender ya, salah Hmm. satunya ya kita udah tahu ada Drive to Survive di BTS ya. Netflix. Dari Netflix kan maksudnya kan dari lintas gender itu sendiri juga banyak tuh yang menyaksikan Netflix. Hmm. Mungkin salah satunya lihat ini kalau secara apa ya bias atau opini ya lebih ke opini kayaknya ya. Jadi arahnya tuh karena melihat salah satu tayangan mungkin preview loh ini Oh. bisa loh kok ini siapa gitu kan. Awalnya mungkin dari situ ketika menyaksikan Hmm. makin lama makin ada interest yang membuat mungkin ini kan karena namanya juga opini ya makin banyak diulik makin lama makin banyak juga yang bisa jadi lama-lama banyak gitu yang suka sama contohnya mungkin gua harus ambil contoh Leclerc misalkan ya itu Ya. kan waktu dia di Bali juga iya Wah. benar di Bali gitu ya pokoknya Di Bali. Ha. diserbu tuh sama perempuan-perempuan yang
mungkin udah kenal dari tayangan-tayangan mana gitu ya, kayak Netflix atau apapun itu Iya. gitu kan, atau mungkin dari tayangan lain gitu kan. Ya, kalau Hmm. pas lihat dia, oh ternyata bener lekrek gitu ya, diserbu lah dia gitu kan. Hmm. Iya, Kan iya. kalau misalkan yang orang tua kan mana tahu dia pembalap Formula 1 gitu kan. Iya, kalaupun Ya dia apalagi kalau tahu misalkan pembalap tayangan Formula Satu, itu tadi misalnya kan. tahu dia misalnya orang tuanya, mungkin dia taunya mungkin zaman-zamannya Schumacher, Nah zamannya kalau itu Senna gitu lah misalnya gitu itu misalnya. Kan faktor umur juga, Bang. iya itu beda lagi sih. Iya. Untuk yang sekarang gue rasa sih salah satunya itu sih ya. Oke, oke. Tapi bagus sih, tapi gue suka sih dengan adanya lintas gender tadi tuh membuat Formula 1 ya kalau misalkan di dalam negeri sih gue suka dengan bagaimana fansnya itu berkembang. Ya, Hmm. meskipun ujung-ujungnya ada yang hate speech satu sama lain, tapi gue justru sukanya di situ. Kenapa? Karena itu membuat Formula 1 di Indonesia mulai berkembang gitu ya. Gue suka tuh Nah, benar-benar. bagaimana ini berprogres. Kalau kita bayangin 2016 mungkin kan nyorotnya Rio Haryanto gitu kan. Terus Iya. giliran ada di depan Hamilton bangga gitu ya. Kalau gua justru bangga, tapi yang lain belum tentu tahu gitu kan. Anjir Hamilton siapa gitu ya. Rio Haryanto bisa ada di depan Lewis Hamilton 2016 gitu kan. Itu kan berbeda gitu ya. Berbeda antara dulu 2016 sama sekarang sih. Gua rasa sekarang waktu yang benar-benar berkembang sih buat Formula 1 di Indonesia sih. Oke, oke. Fanbase gini udah wow. Benar-benar, benar-benar. Nah, tapi termasuk juga yang saya soroti juga ya adalah peran-peran media gitu, yang Hmm. sebenarnya akhirnya kan itu mulai apa ya tereksplor dengan sangat-sangat terlihat gitu, ketika press conference post race Brazil semalam gitu, kemarin gitu. Ya, ketika Max Verstappen dengan sangat frontal bertanya gitu kan, ini Wes, mana media yes, Inggris betul. gitu kan, kayak gitu. Mm-mm. Ini media Inggris mana itu, apa udah pada cabut ke bandara gitu kan, kayak Ya, gitu. Nah, apakah media juga berperan dalam hal itu gitu? berperan banget sih. Ini gue ngelihat Mas Verstappen bilang kayak gitu tuh karena ya kita udah tahu gitu ya media Inggris kadang ada yang kalau kita harus bilang berat sebelah gitu ya, karena mungkin Kadang apa sering nggak sih? lebih kesering ya. Oke, ternyata kita sepakat Ya ternyata ya. ya maksud gue ya ya maksud gue kan eh, banyak ya media-media di dunia yang menyoroti F1 nah, mungkin salah satunya dari Inggris yang kita udah tahu ya agak Hmm, agak kayak gitu bukan agak ya emang kayak gitu kan emang lebih ya condong untuk pride ke ya negaranya itu sih negaranya. ya Ha. ya negara sendiri ya Hmm, Inggris lah to the point hmm, dan ah, gua pengen lihat nanti waktu akhir musim sih sekali lagi ya hmm, apakah media Inggris terutama gitu ya akan hmm. membuat hal-hal yang sama seperti yang udah-udah gitu kan dengan dulu juga kayak gitu zamannya Hamilton gitu kan aduh Iya. ini gua sekali lagi pengennya Norris tuh lebih fight-nya benar-benar aksinya tuh bisa-bisa benar-benar Hmm, membuat Max Verstappen kewalahan gitu ya. Kalau lihat iya. balapan kemarin di Brazil itu bikin ya itu bukan bikin dianya sendiri yang udah makin jauh sama Verstappen gitu ya. Tapi media Inggrisnya juga udah jauh sama Verstappen. Gimana coba gitu. Iya. Benar Tapi benar makin seru benar sih. benar benar Nah, benar. Ya, minimal minimal ya, maksudnya eh, media Inggris tuh kalau kalau misalkan Anda tuh bias ya silakan lah, tapi setidaknya tuh Anda tuh harus berani inilah self kritik lah gitu. Karena yap. apa Hamilton udah begitu, apalagi dia harus fight dengan mobilnya yang sangat-sangat gerobak itu gitu. Ditambah dengan Mm-mm. Lando Norris yang harusnya jadi tumpuan harapan masyarakat Inggris, seperti Harry Kane yang jadi Yep. tumpuan harapan masyarakat Inggris di banyak sekali kompetisi-kompetisi, tapi ternyata ya begitu gitu kan. Ya Kapan apa dapat Happy Kane ya? iya, Aduh, susah. benar kok. Kalian tuh kasihan gitu ya. Euro Heeh. kemarin, terus Pildun apa apa sih namanya? Pildun kalah sama Prancis gitu kan. Terus Prancis, aduh apa sedih. pas Euro 2020 kalah lagi sama Italia gitu kan ada. Aduh, ya Oke, udah mantep sih itu oke. kutukannya Ken ya. Oke, Bang Regi, sekarang saya Mhm. mau Bang Regi buat milih nih. Nanti saya bakal ngasih beberapa Wow. driver gitu ya, beberapa driver nanti Aha. Bang Regi suruh milih gitu ya. Dan BTW ini nggak ada driver bagus, ini kita apa list pembalap mediocre semua gitu. Jadi nggak ada pembalap bagus Boleh. gitu. Biar biar ini, biar Menarik apa? nih.
biar kita mau lihat sudut pandangnya Bang Regi. Oke, Hmm. Sargent atau The Freeze? Aduh, belum apa-apa ini. Ini The Freeze ya, The Freeze The ya. Freeze, The The Freeze. Freeze. Oke, oke, The Freeze Easy aja karena Sargent gitu ya. oke, oke, The Freeze kita udah tahu benar-benar pure talent ya. Maksud gua oke. Sargent dia belum matang. Beda kayak The Iya, Freeze di Formula 2 dia lebih gacor sih. iya. Belum lagi dia juara Udah Formula Jurgen E juga gitu gitu ya. kan. Formula E, Formula 2 gitu. Jadi talentnya itu udah ada kelihatan gitu ya. Di WEC juga kayak gitu kan. Oke, 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 Benar-benar punya efek bagus sih. oke, oke, oke. Oke, sekarang next Sargent atau Mazepin? Anjir. Oh, Apa bingung? Mazepin gua. Oh, Enggak. Mazepin. Gua lebih ke Mazepin. Ha, dia agresifnya bagus, ya meskipun kita udah tahu gitu kayak gimana gitu guys. Ya maksud gua Mazepin ada tenaga buat melakukan manuver-manuver, Sargent kemana gitu ya? Tidak Iya, ada. letoy gitu kan. Selalu tenang dengan posisi belakang gitu. Betul, sangat tenang gitu. Gua belum pernah lihat di F1 tuh kayak beragresif buat nyalip siapa gitu. Push Oke, hard enggak. oke. Sargent, sorry, salah. eh Grosjean atau Kvyat? Nah ini baru. Susah, susah. Ini susah karena kalau sekarang enggak. Gua nyorotinnya di F1 sih, udah Grosjean aja sih. Meskipun emang Grosjean. udah pernah dapat kesempatan gitu ya di Red Bull, Fiat, tapi ya gitu kurang memanfaatkan ya. Terus juga Hmm. performa Grosjean juga lebih apa ya? Sampai sekarang masih better dan Fiat sih. Hmm. Meskipun sama-sama di ini ya. Kalau Sama-sama misalkan di Fiat kan WEC. sekarang di WEC, kalau di si Grosjean udah IndyCar terus sama IMSA juga di tempat yang sama Hmm. ya, sama kayak Fiat Iya. di Lamborghini gitu. Cuman Hmm. Grosjean masih punya Grosjean masih better sih. Udah, gue sesimpel itu Hmm. sih. Segitu, segitu udah pernah ini ya, udah pernah apa, sudah pernah tenggelam dalam kobaran api segitu ya. Betul, itu udah Itu juga gara-gara siapa? fighternya. Gara-gara Kvyat juga. Gak ada Fiat ya. Makanya gue pilih Grosjean. Ya, kurang ajar. Oke, oke. Oke, 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 oke. Oke. Eh apa Mazepin atau Pastor Ronaldo? Nah ini gampang, ini Oh, Maldonado gampang. ya. Oh, Ronaldo. Dia udah Oke. win. Oh, Dia udah win. agresif tapi midfield to the front, mid to the front. Ya. Dia Oh. fight-nya mid to the front, beda sama Mazepin yang di F1 itu memang ya emang jelek sih Hmm. khas ya waktu itu, waktu ada Yeah. Mazepin di situ. Tapi dia agresifnya ada, cuman Hmm. nggak trying hard to the front gitu ya. Hmm. Maldonado juga meskipun dia agresif tapi nggak benar-benar brutal banget agresifnya dan dia juga udah Hmm. pernah menang ya di Katalan tuh. Itu gokil Yeah. sih. Oke, oke. Iya, ya sih. Emang apa ya? eh Pastor Ronaldo itu kan kemenangannya sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat mengguncang sekali gitu kan. Iya itu Kayak Alonso gitu. ketar-ketir tuh Nah, itu ya. sambil ketar-ketir. Oke, terakhir. Ini mereka berdua ini sekarang teammate. Teammate. Aduh yang Ocon mana nih? atau Gasly? Ah, ini mah takut bias. Gasly ah. Gasly, oke. Oh, oke, oke. Meskipun Kita Ocon bisa gitu tebak ya. jawabannya kenapa ya? Iya, harus lihat ke belakang banyak banget ya. Iya, Gak sih kalau sama gua Max gua lah, biasa. sama Perez lah, sama Betul, betul. ya Itu gitu. kalau bukan karena Rio Haryanto, Ocon nggak ada sih kayaknya. Waduh, apa siapa tuh yang apa bikin meme katanya Okan tuh sahabatnya Rio Haryanto katanya. Ya, ya mau bilang iya juga, ya lu Ya tahu gitu. sendiri, kita udah tahu sendiri ya. Dari Iya, tahun iya, iya, iya. 2016, aduh, Iya, utang iya. budi itu Ocon tuh. Iya. Apalagi kemudian kan ini ya, apa namanya? Ocon kan musim depan sama Haas kan, dan dia nanti Mhm, akan menjadi tutor bagi seorang Oliver Bearman gitu. Wah ini mhm. kasian nih Aduh, gua Bearman nggak nih. tahu. Iya, ini di mentoringnya gimana gitu ya, dari Ocon ke si Berman gitu ya. Apakah Cara Berman nabrak bisa gitu. diajarin nabrak gimana gitu ya, Iya. agresifnya gimana. Tapi mungkin semoga Berman bisa belajar dari situ. Benar, benar, benar. Apalagi Eh, sebenarnya di Brazil kemarin tuh dia memperlihatkan kalau dia tuh mas
apa dia tuh sebenarnya kan kalau mau give up kan bisa tuh sebenarnya dia tuh. Maksudnya udah melintir berapa kali gitu kan. Tapi kan dia Mm-mm. tetap aja fight gitu kan. Fight sampai checker flag gitu kan dan itu luar biasa itu untuk seorang rookie sekelas Berman yang Iya, jam 6 pagi ditelepon gitu ya, apa Has bilang kalau Magnussen sakit gitu kan dan minta tolong digantiin gitu. Dan untungnya Berman lagi ada di Brazil gitu. betul. Untungnya Ya, gitu. finish juga better lah. Itu Mm. bisa jadi pelajaran buat dia. Ya, hitung-hitung latihan sebelum regular season musim Nah, depan gitu kan. bener 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 itu sebelum regular season. Nah, itu. Oke. Bang Regi, terakhir sebelum kita tutup mungkin ada yang disampaikan buat pesan-pesan gitu. Ya, kalau buat gua sih, kalau dari gua sih, kok buat gua ya. Kalau dari gua sih, pesan yang pengen gua sampaikan adalah menyukai Evan tuh bisa dari mana aja gitu kan. Tadi Mhm. udah sempat disinggung gitu ya, kayak lintas gender gitu kan. Itu kan bisa tahu Evan dari manapun gitu ya. Baik itu dari tayangan Mhm. yang tadi gua bilang, yang tadi kita bahas di Netflix Mhm. kayak gitu. Suka F1 itu bisa dari manapun, bisa dari game, bisa dari platform Instagram, berita media sosial, atau lu lihat Mhm. sekedar gambar-gambaran yang ada di abang-abangan gitu ya. Gua dulu kan Gambar-gambarnya abang-abang. Gitu ya. Gitu. Ada gambar-gambar yang kecil gitu, gitu jualan gitu. Ya. Mhm. Ini Mhm. mobil apa kok kayak Tamiya gitu kan. Iya, Ternyata setelah benar. diulik-ulik F1 dan kayak gitu. Bisa dari mana aja gitu ya. Dan Benar. mudah-mudahan sih ngelihat perseteruan apa ya bukan kalau kalau di Indonesia maksud gua di ya kita udah tahu gitu di berbagai macam platform udah menunjukkan ini kubu Norris, ini kubu Max Hmm. Verstappen. Iya, iya. Itu gue seneng banget tuh karena kita berarti punya satu poin yaitu fansnya Evan nampak dan Hmm. mudah-mudahan Iya. lebih banyak lagi gitu kan Benar-benar. berkembang. Gue harap sih lebih apa ya ya lebih banyak lagi. Terus juga satu lagi sih gue lebih berharap tahun depan ada televisi nasional yang Nah, bisa menyiarkan nah, Formula Satu. Jadi itu. kita cukup kesulitan sih. Iya, Setelah benar. tahun-tahun kemarin nggak ada gitu kan. Iya, Mudah-mudahan tahun iya. depan ada. Nah, itu. Iya, biar biar F1 bisa disaksikan gratis gitu ya. Karena Iya kita betul. harus mengandalkan apa namanya? Mengandalkan platform digital gitu, Platform lain digital betul. digital Heeh. streaming gitu. Yang itu juga kadang-kadang ngawur gitu kan. Yep. Ngadat, nggak tahu kenapa gitu Gangguan kan. lah apalah. Heeh. Iya gitu. Dan buat orang yang duitnya dikit ya Anda sudah tahulah kemana larinya gitu kan. Betul. Kita tidak perlu spill Iya. di sini, bahaya Tidak gitu. perlu spill di sini. Iya, Ya tapi bahaya. sekali lagi suka dari Evan tuh bisa dari manapun ya. Iya, Nah, bisa dari manapun benar-benar benar-benar. Kalau saya dari dikompor-komporin teman saya gara-gara saya tuh kan mikir kan ngapain ngapain ngeliatin balapan gitu kan. Terus kenapa balapan gini dibilang olahraga gitu kan. Olahraga tuh oke lah sepak bola olahraga, basket olahraga mm-mm. gitu kan, lari sprint olahraga gitu. Tapi orang balapan tuh kenapa dibilang olahraga gitu kan. Apa kan orang kan biasanya kan balapan liar gitu kan atau kayak Eh, misalkan om saya tuh kan eh, dia itu kan salah satu apa teknisi di sebuah tim balap Tarkam yang biasa balapan di Sentul gitu kan jadi ngeliatin om oh. saya tuh aduh gitu. Pulang malam saya kemana-mana gitu kayak gitulah. Oke Bang Regi hampur hapisan hatur nuhun udah ayah didinya gitunya Nuhun, dan nuhun. apa namanya dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Bang Regi dan juga follow Instagram Ramsuk Media dan juga follow Ramsuk Podcast gitu ya dan kita ketemu lagi di episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.